Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas Pancasila RA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Trikemala. Berikutnya ada Meisi Sukmawati, Ulfa Diana, Indah Puji Astuti, Khalila Adiba Safa, Mei Wulandari Manurung, Nisalia Sekar Gianti, Faldan Nova Yaser, Goklas Mirakel, Mona Lisa Silalahi, Miranda Yulia Arta, dan Juventus Sinaga. Pada presentasi kali ini terdapat 8 materi. Yang pertama ada definisi, yang kedua fungsi ideologi, yang ketiga urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat karakteristik, kelima unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, keenam Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah presiden, ketujuh sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang kedelapan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, saya akan menjelaskan definisi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan. Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup. Secara umum, ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Berikut ada ideologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Alfian. Pengertian ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Yang kedua, menurut Cicero, yaitu pengertian ideologi adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya. Lalu yang ketiga, yaitu menurut Anthony Destut di Tracy, yaitu pengertian ideologi menurutnya adalah studi terhadap ide-ide, gagasan atau suatu pemikiran tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi. Ideologi memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu yang pertama, membentuk identitas atau ciri khas khusus pada suatu kelompok, bangsa, atau negara, mempersatukan sesama kita yang beragam dan berbeda-beda, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan, membuka wawasan dan memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia sebagai norma yang menjadi pedoman bersama, sebagai faktor pendorong untuk mencapai tujuan bersama, sebagai sumber edukasi dan pembelajaran masyarakat, sebagai alat pemersatu bangsa dengan menyatukan keberagaman. Next. Selanjutnya, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari saya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut buku ajar mata kuliah umum Pendidikan Pancasila tahun 2016, peran ideologi bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ideologi sebagai panuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Kedua,
Ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Next. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan pada masa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Karakteristik yang dimaksud di sini ialah ciri khas yang dipunyai oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakannya dari ideologi-ideologi yang lain. Yaitu karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila. Adapun karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dan dengan segala isinya. Tuhan sebagai causa prima, oleh sebab itu sebagai umat yang bertuhan, yaitu dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Next. Kemudian yang kedua, ialah penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab yang berarti bahwa adil merupakan perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab yang berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini, maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis dalam hubungan ini. Maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa lebih ditempatkan daripada pengorbanan untuk suatu kepentingan pribadi. Kemudian dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan sudah karakteristik, yaitu yang keempat, yaitu bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut merupakan demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran merupakan cita-cita bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar semua masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan. Unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur ateisme. Unsur ateisme ini seperti yang kita ketahui yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Ideologi Marxisme atau komunisme ini terlahir oleh karena latar belakang ketidaksetujuan terhadap kapitalisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tantangan ideologi Pancasila ini meliputi seperti terorisme dan narkoba. Oke, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan
konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Lalu di sini ada juga Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 pada 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Baik, selanjutnya tentang Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapuskan penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintah Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk 131 lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Lalu, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunis. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang mana tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo tentang pembinaan ideologi Pancasila adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Jokowi pada tahun 2018 dilatar belakangi oleh adanya permasalahan terkait ideologi Pancasila, seperti pudarnya nilai-nilai Pancasila, adanya kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila dan NKRI, kasus intoleransi, gerakan-gerakan separatis,
dan penghinaan terhadap Pancasila sebagai ideologi. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 juga dikarenakan adanya permintaan dan rekomendasi dari Komisi 2 DPR RI, lalu implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam membina ideologi Pancasila dari awal berdiri sampai pada bulan November 2019 telah menghasilkan 6 program kerja, seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila, merumuskan garis besar haluan ideologi Pancasila, melaksanakan pendidikan, dan melatih ideologi Pancasila, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat manusia. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam bentuk mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan dari materi topik Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup, yang memiliki fungsi diantaranya membentuk identitas atau ciri khas khusus pada suatu kelompok, bangsa, atau negara, mempersatukan keragaman yang ada, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, serta membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Serta urgensi Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya sebagai penuntun warga negara dan sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, terdapat unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Dan terakhir, terdapat sumber sosiologis politis Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.